Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah seperti tadi disampaikan oleh Pak Al-Katiri ya, kami bersama-sama ya RLP ya, Desmond, Roy, Viva, Pak Al-Katiri, Pak Ismar dan juga teman-teman dari media juga ya, Pak Michael dan juga Pak Rustam. Akhirnya diterima di Komnas HAM di Tuhan hari ini pada sekitar pukul 11 siang lebih ya, setelah kami menunggu lama ya. Karena apa? Karena ternyata ada sesuatu yang tidak beres pada bagian administrasi di Komnas HAM. Saya ingin ulangi lagi tadi apa yang disampaikan ya. Jadi kami diterima, ya ini syukurlah ya. Yang menerima kami itu bukan orang main-main. Ya, komisioner bagian pengaduan dan namanya bagus banget. Namanya singkatan dari nama Pak Prabowo Subianto. Namanya Pak Prabianto. Ya, Prabianto Mukti Wibowo. Ya, gitu. Itu bagus namanya. Jadi dengan nama itu moga-moga Pak Prabowo juga menaruh perhatian ya. Dan saya juga ingin memberikan satu fakta yang menarik ya. Jadi Pak Al-Katiri, dulu ketika kita sama-sama ke Komnas HAM, teman-teman boleh googling ya, gitu. Ada statement Komnas HAM menolak laporan kami di YouTube. Lihat, siapa yang tampil pada saat itu? Yang tampil namanya Profesor P. Iya. Jadi Profesor P itu saya nggak tahu apakah dia ngaku-ngaku ataukah ada orang yang bodoh yang nggak tahu kalau Profesor P itu orang. Tapi itu banyak. Saya catat ada 7 kanal YouTube yang memuat seolah-olah Profesor P itu mengaku sebagai orang Komnas HAM. Dan ini tolak harusnya masuk penjara. Gitu. Dia ngomong begitu. Yaitu kanal-kanal termul-termul bagian dari Ceboker Nusantara ya. YouTuber Ceboker Nusantara itu. Jadi ini menurut saya ini sudah satu skenario Pak Al-Katiri. Ini bukan suatu ketidaksengajaan. Tadi staf mengatakan surat sudah kami input Pak tanggal 15 tapi ada di sistem. Tapi Pak Prabianto tidak menerima itu. Komisionernya tidak menerima, itu kan aneh. Nah jadi tadi semoga saja ya. Padahal diumumkan di Barreskrim bahwa Komnas HAM ada. Kami khawatir ya, ini terjadi suatu kebohongan besar atau kebohongan besar yang terjadi pada saat gelar perkara khusus. Ada nama Komnas HAM disebut, ada Ombudsman disebut, ada Kompolnas disebut. Padahal kenyataannya Ombudsman dan Kompolnas, teman-teman ketika kita ke sana, saya ke Ombudsman waktu itu juga menyatakan tidak tahu menahu tentang keputusan gelar perkara khusus. Tapi Ombudsman datang. Tapi Ombudsman datang, tapi tidak tahu menahu soal keputusannya, tidak ikut memutuskan. Jadi ini moga-moga Bapak Presiden Indonesia yang kita hormati Pak Prabowo Subianto, ya lihatlah para lembaga-lembaga negara ini. Rupanya ada satu kekuatan besar yang saya harus mengatakan ini kesengajaan untuk kemudian tidak membuat mereka bisa aktif. Tapi dengan dibantu oleh teman-teman media semuanya, teman-teman YouTuber dan juga media mainstream, ya kita berharap suara kita lantang berteriak bahwa kami sudah diterima oleh Komnas HAM, dan Komnas HAM tadi salah satu komisionernya menyatakan tidak tahu menahu dan insya Allah akan bersikap meskipun sikapnya diragukan oleh salah seorang kawan kami, Mas Rustam ya gitu. Mas Rustam nggak percaya dan kita buktikan nanti Mas Rustam ketidakpercayaan Mas Rustam terhadap Komnas HAM itu terbukti apa enggak. Tapi sekali lagi kita doakan moga-moga lembaga-lembaga negara ini yang dibentuk dengan undang-undang ya, karena ini ada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 itu harus jalan dengan baik karena ini sesuai dengan keputusan Presiden yang waktu itu dikeluarkan pada Kepres nomor 50 tahun 93. Ya, moga-moga ini jalan dan kita doakan kriminalisasi tidak akan terjadi di Indonesia, dan sekali lagi kami tetap akan terus melakukan upaya ini sampai ke level internasional yang nanti akan disampaikan detailnya juga oleh Dr. Viva. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.